Dikisahkan di zaman kuno, ditampilkan seorang penunggang kuda yang melarikan diri dari kejaran para prajurit. Diketahui bahwa aksi kejar-kejaran tersebut telah berlangsung selama berjam-jam, sampai akhirnya si penunggang kuda memasuki hutan dan mendapat serangan yang tak terelakkan. Diketahui bahwa si penunggang kuda adalah salah seorang kesatria atau pejuang. Kini dia harus berhadapan dengan para prajurit, meskipun para prajurit itu menyerang secara bersamaan, tapi bagi si kesatria, mengalahkan mereka bukanlah hal yang sulit. Bahkan semuanya dibuat tumbang hanya dalam hitungan detik. Di saat yang sama, burung hantu yang sebelumnya menendang kini mendarat dan segera berubah menjadi seorang wanita. Diketahui bahwa wanita itu adalah penyihir yang sangat sakti. Segera dia mengeluarkan senjata andalan, yaitu cambuk sihir yang membuat apapun yang keras menjadi loyo, termasuk logam sekalipun. Kemudian seorang prajurit membawa kuda si kesatria yang selanjutnya berubah menjadi seorang penyihir laki-laki. Lalu ketika penyihir wanita hendak menjelaskan, sang kesatria bersin-bersin tak karuan akibat bulu burung yang masuk ke saluran pernafasan sampai akhirnya diketahui bahwa kesatria tersebut adalah kesatria terakhir yang ditaklukkan. Saat para prajurit membawa kesatria terakhir ke tebing, tiba-tiba saja penyihir pria melarikan diri dan melakukan suatu tindakan yang tak terduga. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai dimanfaatkan, apalagi untuk melakukan hal-hal buruk. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Posleni Begatir, atau dalam bahasa akamsinya Pahlawan Terakhir. Ya, ini adalah film Ura yang mana tentu saja disutradarai oleh Ura, ditulis oleh Ura, dan dibintangi oleh Ura, dan Ura. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan mari kita berura-ura. Maksud saya, kita lanjutkan cerita. Sementara itu di dunia modern, tepatnya di Moskow, Rusia, ditampilkan seorang pesulap muda yang juga berprofesi sebagai penipu ulung bernama Ivan. Dengan kemampuan dan kelihayannya tersebut, Ivan ikut dalam salah satu ajang mirip-mirip The Master yang dulu pernah tayang di salah satu TV swasta dengan salah satu jurinya Om Kita Bersama yang rambutnya tidak ada. Ivan berhasil mencapai babak final dengan mengaku sebagai dewa matahari yang mampu meramal dan menyembuhkan, tapi sebenarnya mendapat informasi dari para staf. Setelah acara selesai, ketika hendak pulang, jagoan kita dihampiri oleh seorang wanita tua yang menyampaikan ramalan mengerikan seperti Ivan akan pergi ke dunia lain, membakar gubuk berlari, dan menemui ajal. Namun Ivan tidak menanggapi dengan serius dan segera pergi begitu saja. Keesokan harinya, Ivan ditampilkan membuka praktek sebagai dukun yang mengakui bisa mengusir aura negatif. Di hadapan pasien, dia melakukan ritual pengusiran dan sekali lagi aksi ini mengandalkan kemampuannya dalam urusan tipu-tipu, bahkan tidak segan-segan menuduh suami si pasien selingkuh demi mendapatkan uang. Selanjutnya jagoan kita mendapatkan telepon dari seorang wanita yang merupakan salah satu penggemar. Wanita itu meminta Ivan datang ke rumah sakit dengan harapan bisa membantu membangunkan keponakannya yang dalam keadaan koma. Ivan bisa saja beraksi, namun situasi ini membuat Ivan teringat kembali akan masa kecil. Ivan yang seorang yatim piatu tumbuh di panti asuhan dengan anak-anak yang sering merundungnya karena percaya dengan hal-hal magis. Bahkan pada suatu malam, Ivan sempat dikurung di dalam lemari. Namun Ivan tak tinggal diam apalagi murung. Dengan cerdik dia membuka baut-baut pada pintu lemari, lalu membebaskan diri dan memberikan pelajaran bagi para perundung.
Dio vi aveva avvertiti. Allora è davvero un mago. Kini jarum yang ia gunakan untuk membalas bocah-bocah perundung dijadikan sebagai jimat keberuntungan. Beberapa waktu kemudian, setelah meninggalkan rumah sakit tanpa melakukan apapun, Ivan berada di tempat makan dan tiba-tiba saja seorang pria menghampiri bersama anak buahnya. Ia ingin menghajar Ivan karena telah menghasut istrinya. Ya, diketahui ternyata itu adalah suami pasien wanita yang sebelumnya. Pria itu marah karena sebenarnya dia sama sekali tidak berselingkuh. Terjadi aksi kejar-kejaran dan seperti biasa, Ivan menggunakan kemampuannya dalam urusan tipu daya sampai akhirnya berseluncur di waterboom dan Ivan kaget bukan kepalang setelah menyadari diri mendarat di rerumputan. Ditambah lagi kemunculan seorang penyihir lincah yang ketuaan. Diketahui nama penyihir itu adalah Sweetozar. Merasa terganggu karena terus diikuti, Ivan pun mengambil dahan pohon yang patah untuk mengancam, namun mendadak berubah menjadi sebatang pohon dan membuat Ivan memiliki ekor. Sweetozar menjelaskan bahwa negeri itu bernama Belogori dan alasan didatangkan karena Ivan adalah putra dari kesatria legendaris bernama Ilya. Lebih lanjut, sang penyihir menjelaskan bahwa dulu Ilya meminta Sweetozar untuk menyembunyikan Ivan di dunia lain, tetapi kini harus membawanya kembali karena Ivan adalah satu-satunya harapan bagi Belogori. Sweetozar membuktikan dengan memberikan cincin milik Ilya kepada Ivan. Namun Ivan tetap meyakini bahwa semua ini adalah mimpi sampai akhirnya tiba-tiba saja terdengar suara yang menjadi pertanda akan ada yang datang, dan sialnya si penyihir malah terkena panah lalu menghilang meninggalkan Ivan sendirian. Tak punya pilihan, Ivan pun mengaku bahwa dirinya adalah putra sang kesatria legendaris demi menyelamatkan diri. Sayangnya pernyataan itu malah membuat Ivan ditangkap. Sementara itu di kastil, seorang kesatria yang kini menjadi penguasa bernama Dobrinya memperlihatkan kemampuannya dalam sebuah acara makan bersama para rekan. Tak lama berselang, prajurit membawa masuk Ivan dan menjelaskan bahwa pemuda itu adalah anak dari Ilya. Segera Dobrinya menyadari karena melihat cincin yang melingkar di jari Ivan. Dobrinya menyambut Ivan dengan hangat karena Ilya adalah rekan seperjuangannya dulu. Kemudian penyihir jahat datang yang mana diketahui bernama Varvara dan dia merupakan istri Dobrinya, menyarankan agar Ivan beristirahat karena tempat telah disediakan. Kali ini Ivan mengira bahwa dirinya sedang diprank atau berada di lokasi syuting, sehingga meminta tolong Varvara untuk menghubungi taksi, namun pada kenyataannya terdengar suara yang membuat Ivan melihat ke sekitar hingga menemukan seorang pria malang yang tubuhnya terpisah menjadi beberapa bagian dan dibekukan dalam balok es. Pria itu mengetahui siapa Ivan dan meyakinkan bahwa semua ini benar-benar nyata, namun Ivan masih saja ragu, sehingga pria malang yang diketahui bernama Koshei itu melanjutkan bahwa satu-satunya yang bisa memulangkan Ivan adalah pedang keramat. Selain itu, Koshei juga menjelaskan kisahnya. Jadi di masa lalu, ada seorang penyihir agung memiliki murid ambisius. Demi mendapatkan keabadian, penyihir itu menyatukan dua benda keramat, kristal dan pedang saat gerhana matahari terjadi. Namun ambisi membuat sang murid menyingkirkan gurunya, lalu malah mengklaim keabadian tersebut untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, jiwa si murid terkurung di dalam kristal. Bersamaan dengan itu, kegelapan abadi melanda dunia. Dan ya, murid yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Koshei sendiri yang telah memerintah kerajaan selama ribuan tahun. Sampai akhirnya, sekelompok kesatria merebut pedang keramat dari Koshei lalu mengalahkannya, kemudian memisahkan pedang dan kristal demi melemahkan kekuatan. Selain itu, para kesatria juga meletakkan mantra pada pedang tersebut sebelum disembunyikan. Kini lokasi pedang telah diketahui, dan karena kesatria tidak dibutuhkan lagi, maka Ivan yang dianggap sebagai kesatria itu mungkin akan dieksekusi esok pagi. Tak lama kemudian, penjaga membawa tahanan lain, seorang wanita tua yang diduga berusaha menyusup ke dalam kastil, dan diketahui bahwa wanita tua tersebut adalah seorang penyihir bernama Baba Yaga. Adegan kemudian menampilkan penjaga yang memeriksa barang-barang Ivan, dan tentu saja semua barang-barang
orang itu terlihat aneh baginya sehingga menganggap Ivan sebagai iblis dan bahkan membakar uang kertas. Melihat peluang, Baba Yaga meniupkan mantra ke dalam saku dan seketika muncullah seekor katak yang berubah menjadi seorang gadis. Diketahui gadis itu bernama Vasilisa. Segera dia beraksi memasukkan obat tidur ke minuman penjaga, lalu membebaskan Baba Yaga, dan keduanya pun segera membebaskan serta menyatukan tubuh Koschei. Momen ini sekaligus mengungkap bahwa ternyata Baba Yaga sengaja membiarkan diri tertangkap karena merupakan bagian dari rencana, yaitu membebaskan Koschei. Saat ketiganya hendak pergi, Ivan meyakinkan bahwa dirinya akan berguna, jadi dia memohon agar diajak juga. Namun, dalam perjalanan keluar, belum apa-apa kesialan menimpa Ivan, yang mana berdampak juga pada rekan-rekannya. Secara tidak sengaja, Ivan mendorong penjaga yang menyebabkan lonceng berbunyi, dan para penjaga lainnya pun datang. Berhenti! Pada akhirnya, kelompok itu berhasil keluar dan melarikan diri dengan menggunakan rumah atau lebih tepatnya pondok milik Baba Yaga yang bisa berjalan dengan kakinya yang seperti kaki unggas. Meskipun para tentara masih mengejar dan menembakkan panah, Baba Yaga selalu memiliki ide-ide unik. Kali ini dengan menggunakan api, dia membuat pondok semakin kencang berlari. Pengejaran masih terus berlanjut, apalagi kini Varvara juga ikut bergabung dengan para prajurit. Mengetahui hal ini, Baba Yaga melepaskan serangan melalui cerobong asap. Varvara pun dibuat jatuh sehingga para prajurit kini bergegas untuk menolongnya dan kelompok Ivan benar-benar lolos dengan selamat. Beberapa waktu kemudian ditampilkan kelompok Ivan yang kini berada di tengah hutan. Dengan menggunakan semacam guci, Baba Yaga datang mendekati Ivan, memintanya untuk mengambil panci di dalam pondok. Lagi-lagi kesialan menimpa jagoan kita, yang mana kali ini dia menyalakan api dan tidak sadar bahwa itu telah menyebabkan benda-benda di sekitar mulai terbakar. Ivan pun segera memperingatkan yang lain untuk membantu karena api semakin membesar sehingga sulit untuk dipadamkan. Baba Yaga dan Vasilisa terpaksa mengeluarkan semua yang bisa diselamatkan, terutama obat-obatan. Lalu Baba Yaga mengucapkan selamat tinggal kepada pondok kesayangan. Momen ini membuat Ivan teringat kembali akan ucapan wanita tua beberapa malam yang lalu, dan Ivan pun bertanya-tanya apakah dirinya akan menemui ajal. Ramalan itu ternyata tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ya, kemarahan membuat Baba Yaga ingin menghabisi Ivan, tapi untungnya Koschei datang menghentikan, menjelaskan bahwa hanya Ivan yang bisa menemukan pedang keramat. Saat bersiap pergi, Vasilisa memberikan suatu ramuan yang diklaim bisa menangkal segala mantra dan kutukan, terutama dari Baba Yaga. Sayangnya itu hanyalah tipuan. Setelah meminumnya, tiba-tiba Ivan memiliki suara sekuat badai yang membuat Baba Yaga terpental. È disgustoso! Grazie mille! Cukup sudah bercandanya. Setelah Ivan mengkonsumsi ramuan penawar, kelompok itu pun kembali memulai perjalanan menuju ke Pegunungan Putih di mana pedang keramat tersembunyi. Selama perjalanan, Ivan menggunakan kamera pada ponsel untuk mengabadikan momen-momen lucu mereka. Selain itu, Ivan juga menemukan hal-hal aneh, salah satunya bunga yang indah, yang ternyata itu adalah tumbuhan karnivora.
Suatu petualangan yang menegangkan sekaligus menyenangkan, dan itu membuat kelompok semakin akrab. Namun mereka tidak menyadari bahwa bahaya terbesar masih mengintai. Ya, Varvara dan anak buahnya secara diam-diam masih memburu kelompok Ivan. Beberapa waktu kemudian, tibalah kelompok Ivan di hadapan rawa angker. Ya, menurut penjelasan Koschei, ada makhluk jahat yang menghuni rawa tersebut yang mana selalu menculik para gadis. Oleh sebab itu, jebakan telah disiapkan dengan Vasilisa sebagai umpan. Tak lama kemudian, makhluk yang disebut Vodianoi datang mendekati karena tergoda akan kecantikan Vasilisa. Di saat-saat terakhir, teman kecilnya Udang datang melapor bahwa Vasilisa sebenarnya adalah katak. Merasa tertipu, tentu saja Vodianoi pun murka dan hendak menyerang Vasilisa. Beruntung Ivan dan Koschei datang menyelamatkan, sekaligus bernegosiasi. Sementara itu, selama negosiasi berlangsung, Baba Yaga yang menyadari hal itu tidak akan berhasil secara diam-diam telah menyiapkan ramuan yang diteteskan pada buah apel, yang mana ramuan tersebut dapat membuat wujudnya menjadi lebih muda. Kemunculan wanita itu tentu saja membuat Vodianoi terpesona, bahkan sampai-sampai mengabaikan Udang yang hendak melaporkan dan segera menyetujui bergabung serta membimbing kelompok Ivan dengan menaiki guci Baba Yaga. Tapi sebelum itu, mereka harus menunggu Vodianoi mengisi air ke dalam guci. Sementara itu, tak lama setelah kelompok Ivan pergi, Varvara dan pasukan tiba di rawa dan segera penyihir jahat itu menggunakan kekuatannya untuk memanaskan air demi mendapatkan informasi dari Udang. Kembali ke kelompok Ivan yang masih dalam perjalanan, mereka menggunakan apapun yang dimiliki untuk mendaki, termasuk lengan Koschei. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di gua di mana salah satu raksasa tinggal. Awalnya kelompok itu dengan sangat hati-hati mengendap-endap untuk melewati, sayangnya kesialan selalu mengikuti. Dan ya, lagi-lagi Ivan yang mana kali ini lupa mematikan alarm sehingga sang raksasa pun mendengar. Awalnya Koschei mencoba bernegosiasi, namun setelah beberapa saat memperhatikan, Ivan pun menyadari bahwa raksasa tersebut adalah wanita. Hal ini memberikannya ide. Segera Ivan menggunakan ponsel untuk memutar lagu Rick Astley, lalu menyanyi dan menari, sehingga membuat sang raksasa jatuh hati. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh rekan-rekan untuk berlari melewati gua, dengan Ivan yang segera menyusul setelah berpamitan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kelompok itu mencapai Sungai Kematian. Ini bukannya tanpa alasan, apalagi omong kosong, karena Koschei segera membuktikan. Bahkan Vodianoi pun yang sebelumnya berkuasa tidak mampu mengatasi ikan-ikan piranha itu karena dirinya sudah bertahun-tahun tidak berkunjung lantaran tidak ada gadis yang mau mendekati sungai. Kebingungan menimbulkan perdebatan karena sama sekali tidak ada cara untuk melewatinya. Untungnya segera Ivan menenangkan mereka, tapi Vasilisa yang masih merasa kehilangan harapan memutuskan untuk pergi. Pada momen ini, Koschei menjelaskan apa yang menimpa gadis itu. Dahulu kala, Varvara dan Dobrinya datang ke desa Vasilisa. Kecantikan Vasilisa membuat Dobrinya tertarik dan menyebabkan Varvara cemburu, sehingga mengutuk Vasilisa dan keluarga menjadi katak, sedangkan desanya dijadikan rawa-rawa. Wujud manusia Vasilisa saat ini adalah sementara dan itu semua berkat mantra Baba Yaga. Tapi untuk mengembalikan semuanya ke sedia kala, Vasilisa membutuhkan pedang keramat. Mendengar hal ini, Ivan pun segera mengejar Vasilisa, menenangkan dan memberinya seekor kelinci yang lucu. Sayangnya, itu adalah kelinci jadi-jadian. Menyadari hal ini, segera Vasilisa hendak membunuh dan tiba-tiba saja kelinci itu pun berubah menjadi Varvara. Penyihir itu tanpa ragu melancarkan serangan, yang untungnya berhasil dihindari oleh Ivan dan Vasilisa. Lalu keduanya pun segera bergabung dengan kelompok untuk memperingatkan. Sangat disayangkan, peringatan itu terlambat karena prajurit
prajurit sudah mengepung, memaksa kelompok Ivan untuk melompat ke dalam sumur yang sebelumnya dimasuki Vodianoi, lalu Baba Yaga menutupnya dengan guci. Air membuat efek obat Baba Yaga menghilang sehingga kembali menjadi tua. Tentunya hal ini membuat Vodianoi merasa dikhianati, namun tak ada waktu untuk sakit hati karena para prajurit telah menghancurkan guci dan bersiap memasuki. Dalam keadaan terdesak, Vodianoi memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan teman-teman serta menunjukkan lorong rahasia di dasar. Segera makhluk itu mengeringkan sumur dengan meminum airnya. Sebelum memasuki lorong, semuanya berterima kasih kepada Vodianoi dan bahkan Baba Yaga memberikan kecupan, berharap Vodianoi selalu berada di jalan kebaikan. Kemudian Varvara pun turun dengan cibiran-cibiran pedas. Vodianoi hanya tertawa dan beberapa waktu kemudian, kelompok Ivan keluar dan mendapati diri mereka telah berada di seberang sungai. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan momen-momen lucu. Salah satunya ketika Baba Yaga bersin, batu-batu gunung mulai berjatuhan. Awalnya Ivan bertindak bak pahlawan demi menyelamatkan Koschei. Namun Koschei menganggap hal itu konyol karena dirinya abadi, dan saat batu kedua terjatuh, malam harinya, kelompok itu berhenti untuk beristirahat. Pada suatu momen, Ivan memberikan jimat keberuntungan kepada Vasilisa serta berjanji akan berjuang untuk membantu menyelamatkan desanya. Namun keesokan paginya, entah mengapa Ivan memutuskan pergi sendirian sampai akhirnya ditangkap oleh Varvara. Setelah itu, segera para prajurit pun mengepung kelompok Ivan dan langsung memulai serangan. Varvara dan para prajurit mengira Vasilisa telah tewas, sehingga memutuskan untuk membawa sisanya. Padahal sebenarnya, gadis itu berubah menjadi katak dan tersangkut di kalung Ivan. Ivan sendiri mendengar suara katak dan itu membuatnya merasa lega. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Varvara membawa mereka ke makam pedang, di mana di sana banyak sekali terdapat pedang-pedang yang rusak atau tak bertuan. Varvara kemudian memerintahkan Ivan untuk mencari pedang sakti. Tak punya pilihan, Ivan pun menuruti, meski dia sendiri tidak mengetahui. Karena jangankan melihat, bermimpi saja tidak pernah tentang pedang yang dimaksud. Sempat pemuda itu memilih secara acak, tapi segera pedang itu hancur ketika berusaha melarikan diri. Varvara pun mengeluarkan cambuk sihir. Ketakutan membuat Ivan mengambil sebatang kayu, yang mana itu membuat semua orang terkejut. Siapa sangka ternyata kayu itu adalah pedang sakti yang dicari-cari selama ini, dan segera itu membuat semua prajurit menyerah. Ivan memberikan pedang itu kepada Koschei, lalu berencana akan melaporkan kebusukan Varvara kepada Dobrinya, dengan harapan Dobrinya mau membantu Ivan selaku anak dari Ilya, sang kesatria legendaris yang juga sahabat Dobrinya. Tak lama berselang, Dobrinya pun datang, namun semua tidak sesuai dengan harapan. Terungkap bahwa selama ini Dobrinya mengetahui segalanya, bahkan bersama-sama istrinya menyusun rencana mendapatkan pedang sakti untuk dipasangkan dengan kristal tengkorak yang telah ia miliki. Koschei segera menawarkan pertukaran pedang dengan kristal yang berisi jiwanya untuk mengakhiri keabadian. Sayangnya, ternyata kristal itu palsu. Tiba-tiba Vasilisa muncul dalam wujud manusia untuk merebut pedang keramat dan berharap Ivan akan membantu. Namun Ivan malah menggunakan kekuatan pedang untuk membuka portal, lalu segera pulang ke dunianya.
Di Moskow, Ivan mendarat di sebuah kafe dan berpura-pura sedang bersantai agar tidak malu dilihat orang-orang. Beberapa hari telah berlalu, entah bagaimana keadaan Vasilisa dan teman-teman, tapi sejak saat itu, Ivan merasakan penyesalan yang mendalam. Seringkali dia membuka foto-foto ketika berpetualang bersama, sampai akhirnya memutuskan untuk kembali ke Belogori melalui seluncuran yang sama, namun gagal dan berakhir diamankan polisi. Sangat mengejutkan, di penjara itu Ivan bertemu dengan Pak Tua Svetozar yang ditangkap karena berusaha mencuri tongkat sihir pembuka portal. Penyihir itu menceritakan bahwa setelah terkena panah, dia kehilangan kekuatan sehingga harus melarikan diri ke dunia Ivan untuk menemukan tongkat sihir. Inilah saat yang paling cocok bagi Ivan untuk menggunakan kemampuan tipu muslihat. Dia berpura-pura meramal petugas kepolisian, tapi lama-kelamaan polisi itu pun takut terhadap ramalan buruk dan aura negatif sehingga menyerahkan tongkat sihir. Ehi, fermo! Servono dei rinforzi qui! Ivan! Tepat sebelum pergi, Svetozar memberikan bubuk ajaib dan menyarankan agar meminta bantuan naga di penjara bawah tanah kastil Dobrinya. Sampainya di Belogori, Ivan tiba di kastil dan sesuai arahan, pemuda itu segera menuju ke penjara bawah demi menemukan sang naga. Namun, merasa bubuk ajaib tak berguna, Ivan pun meninggalkannya di sana dan segera jagoan kita ditangkap oleh para penjaga, lalu dibawa menghadap Dobrinya yang sedang menantikan gerhana untuk melaksanakan upacara keabadian. Secara tiba-tiba, Ivan mengeluarkan senjata rahasia berupa pistol yang dicuri dari polisi. Dengan pistol itu, Ivan mengancam para prajurit untuk mundur. Secara diam-diam, Varvara pun melancarkan serangan yang mana membuat Ivan tidak sengaja menembak Dobrinya. Cos'è questo prodigio? Namun sangat disayangkan, tembakan yang dilepaskan Ivan terlambat, sehingga Dobrinya pun bangkit kembali karena kini dia telah menjadi abadi. Selanjutnya Ivan akan dihabisi karena terus merepotkan dengan ide-ide yang tak terduga, namun belum sempat melakukan, muncullah naga yang membuat semua gempar. Tapi ya begitu, masih tetap kecil, nggak besar, dan bukan hal yang sulit bagi Dobrinya untuk mengalahkannya. Meskipun demikian, makhluk itu sama seperti jagoan kita merepotkan. Setelah menyembur api ke Dobrinya, naga itu segera membuat kekacauan, dan kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Ivan untuk melepaskan Vasilisa dan meminta maaf. Sementara Ivan mendapat tamparan mesra, Dobrinya berhasil menghentikan semburan api naga dengan pedangnya. Mau tidak mau, Ivan harus turun tangan menantang Dobrinya 1 lawan 1 layaknya kesatria. Di sisi lain, duel juga terjadi antara Vasilisa dan Varvara yang mana tak kalah seru. Di sela-sela pertarungan seru itu, naga kembali membantu, yang mana kali ini membebaskan Koschei. Kembali ke duel Ivan dan Dobrinya, pertarungan itu mengingatkan Dobrinya akan masa lalu, di mana dirinya bertarung melawan Ilya, sang kesatria legendaris. Selalu menjadi kesatria nomor 2, membuat Dobrinya iri. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Varvara untuk menyingkirkan Ilya, serta para kesatria-kesatria lainnya. Tak memiliki pengalaman dan tak pernah menjalani pelatihan dalam bertempur, membuat Ivan kalah dengan mudah, lalu Dobrinya pun menghancurkan kalung jarum kesayangan. Selanjutnya, segalanya terjadi begitu cepat. Koschei merebut kristal, tapi sebelum bisa menghancurkan, Varvara melempar kapak yang membuat tangan Koschei yang memegang kristal terlepas dan ditahan oleh Dobrinya. Tak mau menyerah, jagoan kita pun menggunakan jimat keberuntungan untuk menusuk kaki Dobrinya. Ini membuat Koschei melemparkan kristal dan mengakhiri pertarungan sekaligus juga keabadian.
Melihat hal ini, Varvara pun melompat untuk melarikan diri, sementara patung di tengah ruangan berubah kembali menjadi manusia yang ternyata adalah Ilya sang kesatria. Film pun ditutup dengan menampilkan semuanya bersukaria dalam pesta merayakan kemenangan Ivan dan kelompoknya. Pada momen ini, Baba Yaga bertemu kembali dengan Vodianoy yang telah terbebas dari kutukan Varvara. Dia juga membawa apel ajaib yang mengubah Baba Yaga menjadi muda. Ditampilkan juga Ivan yang melihat seorang pelayan muda yang mana mengingatkannya akan anak di rumah sakit dalam keadaan koma. Ivan pun segera menuju ke sana dan memberikan ramuan penyembuh dari Baba Yaga sehingga anak itu pun kembali terbangun dari koma. Namun Ivan tak tinggal di dunianya, melainkan di Belogori, di mana ditampilkan Ivan bersama Vasilisa menaiki pondok berjalan untuk menuju ke desa Vasilisa dan bertemu orang tuanya sekaligus memulai kehidupan baru. Selain itu, ditampilkan pantai di mana para kesatria yang dikutuk kembali bangkit, dan terakhir, asisten rumah tangga Ivan di Moskow menerima seorang tamu yang ternyata adalah Varvara, mengabarkan bahwa rencana utama mereka telah gagal sehingga akan segera menyusun rencana baru. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan tamat. Buat yang masih bingung, film ini mengisahkan tentang folklore atau cerita rakyat Slavia dan menunjukkan bahwa penonton Rusia memiliki minat untuk melihat versi Disney dari cerita rakyat mereka yang kaya. Karakter-karakternya sebenarnya cukup terkenal di Rusia, mulai dari Vasilisa, Baba Yaga, dan Koschei the Deathless. Seperti yang saya ceritakan, pusat kisahnya adalah Ivan, pria biasa, jomblo pula, tapi memiliki kemampuan unik berupa tipu daya, yang mana bikin dia menjadi juara bahkan cukup kaya. Poinnya adalah Ivan masuk isekai yang disebut Belogori, dunia tempat karakter-karakter cerita rakyat Ura hidup, dan sihir merupakan bagian paling penting dari kehidupan sehari-hari. Siapa sangka pemuda ini bakalan terlibat dalam pertarungan antara kekuatan cahaya melawan kegelapan. Seperti film Rusia kebanyakan, subtitlenya agak susah dipahami. Bukannya tidak menghargai, tapi memang masih kurang jelas untuk benar-benar memahami cerita. Apa yang saya tangkap adalah, dahulu kala ada seorang penyihir agung dengan murid yang ambisius. Tidak jelas penyihir ini sebenarnya baik atau jahat, tapi dari ceritanya, penyihir dan murid sama-sama ambisius karena menginginkan keabadian. Singkat cerita, si murid yaitu Koschei ini berhasil menyingkirkan gurunya, lalu mendapatkan keabadian yang mana kesempatan tersebut datang 1000 tahun sekali saat matahari dan bulan bertemu atau gerhana. Ambisi membuatnya buta, ditambah lagi pengaruh dari kristal dan pedang keramat. Itu membuat Koschei semakin lupa diri sehingga menjadi pemimpin kejam selama ribuan tahun, yang mana masa kepemimpinannya tersebut dikenal juga sebagai era kegelapan. Para kesatria datang silih berganti untuk menentang Koschei, tapi tak ada satupun yang mampu mengalahkan. Sampai akhirnya, Ilya, ayah Ivan, menyatukan para kesatria. Bersama-sama mereka berhasil menaklukkan Koschei, merebut pedang dan kristal, memisahkan dua benda keramat itu, lalu menyembunyikannya di tempat yang aman. Usut punya usut, ternyata dua kesatria terkuatlah yang menyembunyikan dua pedang keramat tersebut, yaitu Ilya dan Dobrinya. Meskipun keduanya adalah sahabat, tapi Dobrinya selalu menganggap Ilya adalah saingan berat, apalagi sejak Ilya menjadi pemimpin menggantikan Koschei. Dobrinya semakin iri dan berkali-kali menantang Ilya bertarung, tapi tidak pernah bisa mengalahkannya. Sampai akhirnya Dobrinya berniat untuk melakukan hal yang sama dengan Koschei, yaitu menyatukan kristal dan pedang keramat, lalu menjadi abadi. Untuk menjalankan rencana ini, dia bekerja sama dengan penyihir bernama Varvara, serta menikahinya. Dengan licik, keduanya berhasil mengalahkan Ilya. Lalu mereka memburu para kesatria lain demi mendapatkan informasi tentang lokasi pedang keramat, sekaligus memastikan para kesatria tidak bersatu kembali. Tapi sayangnya, tidak ada satupun dari para kesatria yang mengetahui. Tidak ada yang menyadari bahwa Koschei mengetahui lokasi kedua benda keramat karena jiwanya bersatu dengan dua benda itu. Setelah lama di penjara, akhirnya mantan penguasa kejam itu pun memahami makna kehidupan, dan kehidupan tidak ada artinya tanpa kematian. Ya, tanpa kematian, tubuh Koschei seolah membusuk, dikonsumsi oleh kejahatan. Oleh karena itu, dia memutuskan akan mengakhiri keabadian tersebut dan mulai melakukan sesuatu yang baik, yaitu membebaskan Belogori dari Dobrinya yang akan mendatangi
mendatangkan kembali era kegelapan. Nah, si Koshie ini hanya mengetahui lokasi, tapi tidak mengetahui di mana tepatnya pedang itu disembunyikan karena telah dimanterai, dan hanya kesatrialah yang bisa membuka mantranya. Oleh karena itu, Sweetozar menjemput Ivan yang merupakan keturunan kesatria untuk membantu Koshie. Terus plot twistnya gimana bang? Ya kalau ini saya tidak benar-benar yakin, tapi sepertinya wanita tua yang membisikkan ramalan kepada Ivan mungkin saja Varvara yang sedang menyamar, sama seperti asisten rumah tangga Ivan. Entah apa yang mereka rencanakan selanjutnya, tapi saya pikir mencelakai Ivan termasuk dalam rencana mereka agar seluruh kesatria di Belogori musnah. Bagaimana menurut kalian? Oh ya, film ini ada lanjutannya. Akan saya lanjutkan jika dan hanya jika teman-teman tertarik. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!